Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami kelompok sistem pakar akan menjelaskan beberapa pokok pembahasan tentang materi sistem pakar. Sebelum lanjut ke videonya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri, Aldi Renata. Kemudian yang kedua ada Erwin. Kemudian yang ketiga ada Alfian Eka Putra. Yang keempat ada Sri Wahyuni. Dan yang kelima ada Azahra Khairunisa. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan pertama, yaitu contoh kasus sistem pakar yang akan dibawakan oleh saudara Erwin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Dan langsung saja, Puskesmas merupakan salah satu tempat yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Puskesmas setiap harinya selalu mencatat dan mengelola data pasien yang berobat dan memberikan satu pelayanan konsultasi pasien dengan dokter spesialis. Fasilitas Puskesmas juga memberikan pulang pasien untuk konsultasi penyakit kulit, namun hal ini dirasa kurang efektif dan memakan waktu banyak, sedangkan banyak pasien yang ingin berobat untuk segera diperiksa. Namun ada beberapa masalah lainnya yang dihadapi pasien. Yang pertama, misal ada seseorang yang berada di pelosok desa, sana jauh-jauh datang untuk berobat mengenai kulit. Pas sampai ke tempat tujuan atau biasa disebut dengan puskesmas, dokternya tidak ada atau ada kesibukan lainnya. Mau tidak mau dia harus menunggu kedatangan dokter lagi, apalagi jarak dari rumah sangatlah jauh. Dan masalah yang kedua, pas sampai ke tempat tujuan, antriannya sangatlah banyak, seperti pada gambar di atas. Dia mengambil nomor antrian puluhan atau bahkan bisa jadi ratusan dengan keadaan lemah, belum sarapan dan meninggalkan pekerjaan. Sedangkan nomor antrian yang maju baru antrian 10, 5 atau bahkan antrian ketiga. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah tersebut, diberikan solusi dengan dibangunnya suatu sistem pakar diagnosa penyakit kulit menggunakan metode forward scanning, di mana sistem ini diharapkan dapat membantu keefektifan dalam mengenakan konsultasi pasien dan tidak menunggu waktu pasien yang antri berobat untuk segera ditangani dokter. Konsultasi untuk pasien disediakan untuk memberi peluang pasien agar dapat membantu mengenal dan mengatasi suatu gejala penyakit tanpa harus datang ke puskesmas untuk mengantri dan dapat mencegah gejala penyakit tersebut secara cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sri Wahyuni. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan dari teman kelompok saya, di mana judul materinya adalah tabel pengetahuan aplikasi. Nah, di dalam tabel pengetahuan aplikasi ini terdapat 3 macam tabel di dalamnya, di mana yang pertama itu adalah tabel penyakit, tabel gejala, dan tabel keputusan. Langsung saja, yang pertama itu adalah tabel penyakit. Teman-teman sekalian bisa melihat bahwa di dalam tabel ini terdapat kode penyakit dan nama penyakit. Contoh, kode penyakit P1 ditujukan untuk penyakit eksim. Kode penyakit P2 ditujukan untuk penyakit campak. Begitupun hingga seterusnya. Di mana yang terakhir adalah kode penyakit P10 yang ditujukan untuk penyakit kudis. Lanjut, tabel gejala. Nah, teman-teman bisa melihat di dalam tabel ini terdapat kode gejala dan gejala. Contoh, kode gejala G1 ditujukan untuk gejala gatal. Kode gejala G2 ditujukan untuk gejala eritema atau kulit yang berwarna kemerahan. Kode gejala G3 ditujukan untuk gejala edema atau pembengkakan yang disebabkan oleh penimbunan cairan di dalam jaringan tubuh. Nah, begitupun hingga kode gejala yang terakhir, yaitu kode gejala G40, di mana gejalanya adalah benjolan berwarna kemerahan. Tabel selanjutnya, tabel keputusan. Dari tabel nama penyakit dan tabel gejala dapat dibuat tabel keputusan yang digunakan untuk mencocokkan dengan informasi yang dimasukkan oleh user dari basis pengetahuan. Contoh, kode penyakit P1
gejala G1. Teman-teman bisa melihat kembali tabel yang sebelumnya, di mana kode penyakit P1 ditujukan untuk penyakit eksim dan kode gejala G1 ditujukan untuk gejala gatal. Contoh berikutnya, kode penyakit P1 gejala G2. Teman-teman bisa melihat kembali bahwa kode penyakit P1 itu adalah eksim dan tabel gejala G2 itu ditujukan untuk gejala eritema atau kulit yang berwarna kemerahan. Nah, begitupun hingga seterusnya. Untuk pengisian tabel keputusan, teman-teman bisa melihat kembali pada tabel penyakit dan tabel gejala. Contoh aplikasi sistem pakar. Yang pertama yaitu tampilan menu utama. Menu utama merupakan tampilan utama dari aplikasi pakar untuk diagnosa penyakit kulit. Seperti yang dilihat, terdapat 4 tombol pada menu utama, yaitu yang pertama, tombol konsultasi digunakan untuk memasuki menu konsultasi, di mana pengguna dapat mengetahui penyakit apa yang diterima dari sebuah gejala. Lalu ada tombol informasi untuk memasuki menu informasi. Di menu informasi ini tersedia gejala-gejala yang ada di aplikasi ini. Lalu tombol login admin atau pakar berfungsi untuk memasuki menu admin atau pakar, di mana menu ini tersedia untuk pemilik aplikasi. Mereka akan mengupdate jika ada perubahan gejala dari sebuah penyakit. Dan tombol bantuan untuk memperoleh bantuan cara menjalankan aplikasi. Selanjutnya, form diagnosa. Form diagnosa berfungsi untuk mendiagnosa penyakit kulit. Di form diagnosa ini kita ditanyakan tentang gejala apa yang diderita. Dan untuk memulai proses diagnosa, terdapat tombol ya untuk jawaban ya dan tombol tidak untuk jawaban tidak atas gejala yang dirasakan pasien. Kemudian, form hasil diagnosa. Form hasil diagnosa berfungsi untuk menampilkan hasil diagnosa dari gejala-gejala yang diterima. Selanjutnya, menu informasi. Menu informasi berfungsi untuk menampilkan informasi, solusi pengobatan, dan gambar penyakit kulit. Kemudian, menu admin, login admin atau pakar. Admin atau pakar dapat masuk ke menu admin atau pakar untuk memasukkan username, password yang telah terdaftar pada sistem. Jika valid, maka akan menampilkan menu admin atau pakar seperti pada gambar. Baik, adapun yang selanjutnya yaitu menu admin atau pakar. Menu admin atau pakar adalah menu yang hanya dapat diakses oleh admin dan pakar untuk memperbaharui data seperti update penyakit, update gejala, update basis pengetahuan, serta update arahan. Selanjutnya, menu update penyakit. Menu update penyakit berfungsi untuk memperbaharui data penyakit kulit. Tombol simpan berfungsi untuk menyimpan data baru. Tombol edit untuk melakukan perubahan, dan tombol hapus untuk menghapus data. Selanjutnya, menu update arahan. Menu update arahan berfungsi untuk gejala ke penyakit. Tombol simpan untuk menyimpan data baru. Tombol edit untuk melakukan perubahan data. Tombol hapus untuk menghapus data. Selanjutnya, menu update gejala. Menu update gejala berfungsi untuk memperbaharui data gejala. Tombol simpan untuk menyimpan data baru, tombol edit untuk melakukan perubahan, dan tombol hapus untuk menghapus data. Selanjutnya, menu update aturan ya. Menu update aturan ya berfungsi untuk memperbaharui data aturan ya. Tombol simpan berfungsi untuk menyimpan data baru, tombol edit untuk melakukan perubahan, dan tombol hapus untuk menghapus data. Selanjutnya, menu update aturan tidak. Menu update aturan tidak berfungsi untuk memperbaharui data aturan tidak, seperti dengan 3 tombol untuk menyimpan, mengubah, dan menghapus data. Selanjutnya, menu bantuan. Bantuan berfungsi untuk menampilkan langkah-langkah dalam menjalankan aplikasi. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Langsung saja pembahasan selanjutnya yaitu pemanfaatan aplikasi sistem pakar.
Yang pertama, aplikasi Pakar untuk diagnosa penyakit kulit yang telah dibangun dapat digunakan sebagai media konsultasi untuk mendiagnosa penyakit kulit yang diderita pasien yang dapat dijalankan oleh perawat atau asisten medis ketika dokter tidak berada di tempat. Kemudian yang kedua, aplikasi ini dapat membantu perawat atau asisten medis untuk memberikan diagnosa awal dan solusi penanganan terhadap pasien penyakit kulit ketika dokter berhalangan hadir dan mencetak laporan penyakit yang tidak terdiagnosa untuk diberikan kepada dokter agar sistem dapat diperbaharui. Sekian video dari kelompok kami mengenai materi sistem Pakar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.